tidak ada sesuatu yang kemudian oleh Ganjar dan oleh Mas Pacul dan Mbak Puan tidak terlalu menjadi sesuatu yang berlebihan. Sebenarnya itu hal yang biasa, dinamika yang biasa di internal Partai PDI Perjuangan. Saya sering ditegur Mas Pacul, ya kan? Saya kadang juga ditegur oleh Mbak Puan pada saat sama-sama dapil 5, tapi saya tidak atau kurang turun ke rakyat. Karena prinsip dari Bu Mega sebenarnya hal yang biasa, turun dan turun, ya temuilah rakyat. Elektabilitas Ganjar ungguli Puan. Edi bilang PDIP punya tradisi, bukan hanya hasil survei. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Edi Wuryanto, menanggapi soal elektabilitas Ganjar Pranowo yang lebih tinggi dari Puan Maharani. Menurutnya PDIP punya tradisi, bukan hanya persoalan hasil survei, tapi banyak indikator. Ia mengatakan bahwa nasib 270 juta penduduk itu harus disandarkan pada banyak indikator, bukan hanya pada hasil survei. Sementara terkait dengan Ganjar, tak diundang dalam acara halal bihalal DPD PDIP Jateng, menurutnya hal itu bagian dari dinamika yang sesuai. Komentarnya Ketua DPD, dia kira dia memastikan hubungan Ganjar dengan Puan Maharani baik-baik saja. Dia juga menegaskan bahwa tak mengundang Ganjar bukan berarti mengecilkannya. Sebelumnya Ganjar Pranowo tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan PDIP Jateng, padahal seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jateng hadir dalam acara yang digelar pada Sabtu 7 Mei. Ini menjadi pilihan bagi Ganjar. Apakah tetap akan terus merawat mimpinya menjadi capres, memperjuangkan melalui jalur PDIP, atau justru ini menjadi kesempatan kepada partai yang lain membajak Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi kandidat presiden yang cukup diperhitungkan. Karena kalau menggunakan berbagai survei, termasuk survei yang dilakukan oleh parameter politik pada bulan Februari, Ganjar Pranowo selalu masuk dalam 3 besar. Prabowo, Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan yang memang ke depan sepertinya akan menjadi 3 tokoh yang akan memenuhi spotlight politik yang cukup luar biasa. Justru daerah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, spekulasi berkembang absennya Ganjar lantaran tidak diundang Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai PDIP sedang menunjukkan gelagat ogah mengusung kadernya itu menjadi calon presiden di pemilihan 2024. Tak diundangnya Ganjar di acara Jawa Tengah oleh PDIP bukan kali pertama, tapi sudah sering. Artinya itu sikap jelas PDIP bahwa memang kelihatannya tidak menginginkan Ganjar terkait dengan pencapresan. Ujang mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah jauh dari mengantongi nama calon presiden atau cawapres di internal PDIP. Ini menjadi pendidikan politik bagi kita bahwa kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meskipun dia pahit. Kita mencari bukan seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar menyenangkan semua pihak, tetapi pemimpin yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara. Namun bukan nama Ganjar yang berada dalam radar Megawati. Menurut Ujang, PDIP bakal mengusung Ketua DPD PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Sebab itu PDIP sedang berupaya mengucilkan Ganjar. Hal itu karena yang kita tahu PDIP punya putri mahkota yang memang suka tidak suka disiapkan untuk pencapresan. Toh menjadi capres ataupun cawapres, Ujang juga berpendapat Ganjar perlu mencari perahu lain jika mau berlayar dalam kontestasi pesta demokrasi, atau hingga saat ini PDIP belum memunculkan nama calon presiden atau cawapres dalam Pilpres 2024. Sedangkan nama Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani menjadi kader PDIP yang paling sering muncul dalam hasil survei terkait dengan Pilpres 2024. Dalam hasil survei sejumlah lembaga elektabilitas, Ganjar juga terus naik terkait dengan Pilpres 2024.
bertolak belakang Puan Maharani stagnan di urutan terbawah dengan keterpilihan yang rata-rata sejajar dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Hampir semua partai itu terjadi faksionalisasi. Faksionalisasi itu terjadi di seluruh partai. Tapi sekali lagi kami tegaskan, kami semua relawan Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Hari ini kita lihat sosok Ganjar itu pemimpin yang hari ini yang sudah dilihat oleh masyarakat dan juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya rasa Pak Ganjar sosok yang mumpuni lah buat di 2004 nanti. Lagi Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya soal dirinya yang diduga tak diundang dalam acara halal bihalal PDIP Jawa Tengah pada Sabtu 7 Mei. Lalu dilansir dari gelora.com, pada Kamis 12 Mei, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan tentang dugaan dirinya tidak mendapatkan undangan halal bihalal PDIP Jawa Tengah. Padahal seluruh pejabat daerah Jawa Tengah hadir dalam acara halal bihalal itu. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga menanggapi secara diplomatis, diketahui sebelumnya bahwa Ganjar sedang melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan. Sejak Jumat Mei, sesampainya dirinya di Makassar, Ganjar Pranowo langsung melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Selanjutnya dia mengunjungi alumni Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 7 Mei dan berziarah ke kuburan ikon pahlawan nasional Makassar, Sultan Hasanuddin. Jangan, ini hanya sebuah konflik yang sifatnya internal di level lokal. Karena kalau kita lihat subjeknya sebenarnya adalah statement keras yang menyebut nama subjek langsung bernama Ganjar Pranowo itu hanya muncul dari seorang Bambang Pacul atau Mas Bambang Wuryanto sebagai Ketua DPD Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah yang kebetulan juga kader PDI Perjuangan. Lain, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul selaku Ketua DPD PDIP Jawa Tengah memberikan keterangannya mengenai absennya Ganjar Pranowo dalam halal bihalal. Jawa Tengah menurutnya Ganjar terlalu sibuk dan menyiratkan bahwa dugaan tidak diundangnya orang nomor 1 di Jawa Tengah itu adalah benar adanya. Selain itu, Bambang Pacul menambahkan sesama orang Jawa mereka telah mengerti dan juga menghormati satu sama lain. Sebagai informasi, DPD PDIP Jawa Tengah menggelar acara halal bihalal di kantor PDIP Kota Semarang pada Sabtu 7 Mei kemarin. Menurut informasi yang beredar, acara halal bihalal itu membahas pemenangan dari kabupaten atau kota jagoan untuk Ganjar di Pilpres 2024. Dukungan untuk Ganjar Pranowo, deklarasi itu merupakan bagian dari kegiatan Sahabat Ganjar di Semarang. Kegiatan Sahabat Ganjar diawali dengan membagikan paket sembako rakyat kepada masyarakat di Kecamatan Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang Tina Indrawati mengawal langsung kegiatan pembagian dengan bergabungnya dua kelompok masyarakat di Semarang itu untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024 bersama Sahabat Ganjar. Ada sesuatu yang kemudian oleh Ganjar dan oleh Mas Pacul dan Mbak Puan tidak terlalu menjadi sesuatu yang berlebihan. Sebenarnya itu hal yang biasa, dinamika yang biasa di internal Partai Perjuangan. Saya sering ditegur Mas Pacul, ya kan? Saya kadang juga ditegur oleh Mbak Puan pada saat sama-sama dapil 5, tapi saya tidak atau kurang turun ke rakyat. Karena prinsip dari Bu Mega sebenarnya hal yang biasa, turun dan turun, ya temuilah rakyat. Elektabilitas Ganjar ungguli Puan. Edi bilang PDIP punya tradisi, bukan hanya hasil survei. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Edi Wuryanto, menanggapi soal elektabilitas Ganjar Pranowo yang lebih tinggi dari Puan Maharani. Menurutnya PDIP punya tradisi, bukan hanya persoalan hasil survei, tapi banyak indikator. Ia mengatakan bahwa nasib 270 juta penduduk itu harus disandarkan pada banyak indikator, bukan hanya pada hasil survei. Sementara terkait dengan Ganjar tak diundang dalam acara halal bihalal, DPD PDIP Jateng menurutnya hal itu bagian dari dinamika yang sesuai. Komentarnya Ketua DPD
Dia kira dia memastikan hubungan Ganjar dengan Puan Maharani baik-baik saja. Dia juga menegaskan bahwa tak mengundang Ganjar bukan berarti mengecilkannya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo tidak hadir dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan PDIP Jateng, padahal seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jateng hadir dalam acara yang digelar pada Sabtu 7 Mei.